Bapak Ibu Saudara Shalom, malam ini kita kembali akan menikmati persekutuan doa kita dan pendalaman Alkitab. Dan di malam hari ini saya mengajak kita untuk menyanyikan sebuah pujian. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Bapa, sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari kita membuka suara, kita berdoa bersama-sama. Di bulan keluarga GKI Sion ini, di bulan September ini, mari berdoa khusus untuk keluarga gereja kita, gereja GKI Sion. Segala pergumulan yang ada di dalam keluarga gereja kita, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami membuka suara kami datang kepada Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami sebagai satu keluarga Tuhan, keluarga besar GKI Sion. Tuhan, kami mengerti ada begitu banyak pergumulan yang ada di dalamnya. Kami tahu ada mungkin relasi-relasi yang mungkin retak, sudah bertahun-tahun Tuhan retak. Dan kami mohon Tuhan yang menolong situasi seperti ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin dari keluarga ini, baik itu majelis maupun hamba Tuhan, maupun itu pengurus-pengurus komisi yang ada di dalamnya. Kami berdoa memohon pertolongan dari Tuhan dalam kondisi yang sulit ini Tuhan, dalam pandemi virus COVID-19 ini. Kami berdoa mohon Tuhan memberikan kesatuan hati bagi kami semuanya. Bagaimana kami harus memimpin, menggembalakan gereja GKI Sion ini. Dan semua pergumulan yang ada di dalamnya Tuhan, kami berdoa mohon pertolongan dari Tuhan. Semua program-program yang sudah direncanakan, program-program yang sedang dijalankan, semua kebutuhan baik itu dana, kebutuhan pelayan-pelayan yang baru, kami berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Engkau yang menyediakan dan Engkau yang memberkati keluarga GKI Sion ini. Tuhan, terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang kedua kita berdoa untuk keluarga jemaat masing-masing yang ada di rumah, yang menyaksikan pada malam hari ini. Kita berdoa untuk setiap pergumulan yang ada, baik itu mungkin pergumulan dalam relasi, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam kesehatan mungkin,
pergumulan dalam perekonomian. Mari kita berdoa membuka suara bersama-sama. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang ada, Tuhan, yang jemaat Tuhan di GKI Sion ini. Tuhan, kami berdoa di dalam setiap pergumulan yang ada di dalam keluarga-keluarga ini. Kami berdoa mohon pertolongan dari Tuhan. Kalau mereka ada pergumulan dalam hal relasi, baik itu orang tua dan anak, atau orang tua, suami dan istri, pasangan dan mertua, kami berdoa mohon pertolongan dari Tuhan. Engkau yang memberikan satu ikatan kasih, ikatan anugerah Tuhan, melingkupi keluarga-keluarga dari jemaat-Mu. Kami berdoa kalau ada yang bergumul dalam sakit penyakit, kami memohon pertolongan dari Tuhan, jamahan tangan Tuhan, belas kasihan dari Tuhan. Tuhan, kami teringat dengan pendeta dari Emeritus Ruth Ang yang pada saat ini dalam kondisi kesehatan yang tidak baik. Kami berdoa juga mohon pertolongan dari Tuhan, belas kasihan Tuhan dan jamahan tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa kalau ada keluarga dari jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul dalam hal perekonomian, pekerjaan mereka, bila Tuhan juga menolong mereka, membuka jalan keluar untuk setiap pergumulan yang ada. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita malam ini akan membahas secara khusus sebuah topik yang mungkin agak unik, yaitu tentang orang indigo. Orang indigo. Nah, saudara, saya ingin jelaskan dulu tentang istilah indigo ini, saudara ya. Indigo itu bisa berarti sebuah warna yang ungu kebiruan atau bisa dibilang biru keunguan. Jadi kalau kita ngomong orang indigo bukan berarti orang yang berwarna kulitnya ungu kebiruan, bukan itu, saudara-saudara. Tapi pembahasan kita malam ini itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu arti dari indigo itu adalah karakter manusia yang dicirikan dengan kecerdasan dan kemampuan spiritual yang tinggi, seperti dapat melihat masa depan, melakukan telepati, berkomunikasi dengan alam gaib, dan membaca pikiran orang lain. Nah, saudara, orang indigo adalah orang-orang yang punya kemampuan khusus. Ini bisa kemampuan atau kemampuan dalam tanda kutip ya, saudara-saudara, yang nggak bisa dijelaskan dengan logika. Orang-orang indigo punya semacam indera keenam yang terbuka terhadap hal-hal yang supranatural. Misalnya, mereka bisa tahu beberapa detail peristiwa yang terjadi jauh sebelum dia lahir misalnya. Atau dia bisa melihat, dia bisa mendengar, merasakan sesuatu yang belum terjadi. Artinya di masa depan dia bisa tahu. Atau meramalkan sebuah peristiwa yang terjadi di masa depan. Biasanya orang indigo juga punya kemampuan, saudara, membaca pikiran orang lain. Atau kemampuan melihat roh-roh jahat misalnya. Atau berinteraksi dengan roh-roh jahat itu. Nah, saudara, kita coba lihat sekarang apa ciri-ciri orang indigo, saudara ya. Nah, menurut sumber yang saya dapatkan, sebenarnya tidak ada bukti yang kuat atau tidak ada penelitian ilmiah mengenai bagaimana tepatnya ciri-ciri orang indigo. Saudara, ada banyak karakteristik, ada banyak ciri yang berbeda-beda dari seorang yang disebut indigo. Nah, ciri-ciri orang yang indigo itu sangat kompleks, saudara, sangat rumit dan khusus, sehingga agak sulit untuk diterapkan secara luas kepada semua kasus. Nah, tapi paling tidak ada beberapa ciri, saudara-saudara ya, yang pada umumnya ada di dalam diri orang indigo. Yang pertama, saudara, mereka punya kecerdasan di atas rata-rata, biasanya. Ya, mereka pintar sekali. Mereka bisa melihat apa yang nggak dilihat oleh orang lain, misalnya begitu. Mereka bisa memikirkan sesuatu yang orang lain nggak pikirkan. Mereka bisa cepat pelajari sesuatu ketimbang orang pada umumnya. Beberapa dari mereka bisa berbicara lebih cepat dalam usia yang lebih dini. Mereka bisa baca tulisan lebih cepat dari orang lain. Bisa menulis, menghitung, menguasai bahasa asing, dan melakukan hal-hal yang menakjubkan lain. Lebih cepat, lebih dini daripada daripada orang-orang lain pada umumnya. Ini ciri yang pertama. Biasanya ada pada orang indigo. Yang kedua, mereka
kelihatannya punya kedewasaan dan kebijaksanaan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang seusia dia. Misalnya ada anak umur 10, katakanlah dia indigo. Dia punya kedewasaan yang lebih tinggi, kebijaksanaan lebih tinggi daripada anak-anak umur 10 lainnya misalnya. Ada yang sebut orang-orang indigo itu punya jiwa tua. Jadi badannya masih kecil, tapi jiwanya itu dewasa. Jiwanya itu tua. Ya. Mereka akan merasa nggak nyaman waktu mereka bergaul dengan orang-orang seusianya. Karena mereka akan merasa lebih mandiri, ya, lebih pinter, lebih berhikmat, lebih bijaksana, lebih matang secara emosi daripada teman-teman sebayanya dia. Ini ciri kedua biasanya ada, saudara-saudara. Yang ketiga, mereka nggak suka dengan aturan-aturan atau terkesan keras kepala. Mereka nggak suka dengan aturan-aturan dan susah tunduk pada otoritas. Dan hal ini bukan karena mereka nakal atau bandel, tapi karena mereka biasanya kritis sekali. Kritis, mereka ingin tahu alasannya apa di balik adanya sebuah peraturan itu. Ini ciri ketiga, saudara. Keempat, orang-orang indigo biasanya lebih emosional. Ya, mereka lebih peka, mereka lebih ekspresif dalam emosinya. Dan apapun jenis emosinya, mereka akan total dalam mengekspresikannya. Mereka kalau lihat film sedih sedikit, nangis. Kalau ada sesuatu yang bikin mereka gembira, mereka tertawa gembira sekali. Setiap kali dia melihat atau mendengarkan misalnya kekerasan, ya, kehancuran atau kekejaman, maka dia merasa sedih dan marah sekali. Kemudian dia punya hasrat yang kuat untuk bisa ciptakan perubahan positif di dunia ini. Waktu dia lihat ada hal-hal yang nggak benar, gitu. Ya. Dan dari sini orang-orang indigo biasanya mudah mengalami stres, mudah mengalami frustrasi, dan bahkan depresi. Saudara, ini ciri keempat. Ciri kelima, saudara, orang indigo biasanya dilihat itu sangat peka dan punya intuisi yang tajam. Orang indigo sering bisa tahu hal-hal tentang orang lain, ya, yang rahasia, yang tersembunyi. Waktu dia berada di sekitar orang lain, orang indigo bisa langsung tahu, ini orang bohong atau enggak nih, misalnya begitu. Ini orang punya motivasi apa, dia kayak bisa tahu. Ini orang menyembunyikan sesuatu nih kayaknya nih. Waktu dia ngomong begini, dia bisa tahu. Punya kepekaan, saudara, punya intuisi yang tajam sekali. Ini kelima, ciri kelima. Ciri keenam, saudara, orang indigo biasanya dilihat orang adalah orang yang sangat idealis, sangat perfeksionis. Dan ciri-ciri ini membuat orang indigo, saudara-saudara, sulit bekerja dengan orang lain. Susah sekali bekerja dalam sebuah tim. Dia kepinginnya bekerja sendiri aja gitu. Karena lebih baik dikerjain sendiri daripada dengan orang lain. Ya, ada kecenderungan terlalu kritis. Ada kecenderungan terlalu menuntut, terlalu visioner dia. Ya, mereka akan lebih baik waktu kerja sendirian pokoknya. Gak enak rasanya kalau kerja dengan orang lain bareng-bareng. Ini ciri keenam. Biasanya ada di orang indigo. 7, saudara. Mereka sangat kreatif, terutama dalam hal seni, misalnya ya, menggambar, menari, menyanyi, membangun sesuatu, melukis, menulis, atau kerajinan tangan. Mereka cenderung kreatif sekali dalam hal-hal seperti ini. Yang kedelapan, orang indigo biasanya antisosial, saudara. Ansos. Saudara, sebagian orang indigo sebagian besar ya, cenderung untuk susah kalau berada di keramaian. Mereka kepingin ya udah sendiri aja begitu. Mereka sangat connect dengan alam ya. Kalau lihat di pantai sendirian seneng begitu ya, di hutan sendirian seneng begitu. Mereka susah untuk beradaptasi dengan keramaian. Apalagi kalau di antara kerumunan wajah-wajah baru ya, mereka nggak kenal begitu. Nah, saudara, ini adalah beberapa ciri orang-orang indigo. Meskipun ciri-ciri ini sebetulnya masih diperdebatkan, saudara-saudara ya, betul apa enggak ini? Dan ini pro dan kontra, saudara-saudara. Ciri-ciri yang dikaitkan dengan orang-orang indigo dianggap masih terlalu umum, sehingga bisa dikaitkan dengan banyak orang sebetulnya, termasuk yang bukan indigo. Ya, ada banyak orang yang misalnya perfeksionis, ya banyak orang juga begitu. Ada banyak orang yang idealis, ya banyak orang juga, nggak selalu indigo. Tapi, saudara-saudara, ada ciri-ciri khusus yang agak dalam tanda kutip aneh atau tidak lazim. Contohnya, misalnya ya, ada orang yang mengatakan bahwa orang indigo itu punya frekuensi otak yang nggak biasa.
Saudara, gelombang otak manusia normal misalnya ya, rata-rata frekuensinya 100 atau 200 Hz misalnya. Tapi pada orang indigo, gelombang otaknya itu bisa punya frekuensi di atas 200 Hz. Dan ini dianggap memungkinkan mereka punya akses ke dunia roh atau alam gaib atau alam yang supranatural itu. Nah, saudara, berangkat dari sini, tampaknya muncullah beberapa kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang indigo misalnya. Mereka bisa baca pikiran orang lain. Mereka bisa meramal masa depan. Mereka bisa melihat dunia roh. Dan mereka bisa lihat, katakanlah hantu misalnya, melihat roh-roh jahat. Dan itu bisa terjadi di orang-orang indigo. Kenapa? Diduga karena mereka punya frekuensi otak yang lebih luas daripada orang-orang normal pada umumnya. Ini ciri-cirinya, saudara-saudara ya. Nah, bagaimana pandangan orang tentang indigo pada umumnya di dunia ini, saudara-saudara, terbagi kebanyakan dua pandangan, saudara-saudara, tentang orang indigo. Yang pertama adalah ada orang, saudara-saudara, yang percaya bahwa orang indigo ini adalah tahap evolusi manusia yang lebih tinggi. Dia adalah the next generation dari umat manusia ini, di atas rata-rata. Mereka adalah manusia-manusia super gitu, seperti begitu ya. Mereka punya kemampuan-kemampuan yang super, paranormal, seperti telepati dan sebagainya. Ini satu pihak, saudara-saudara, orang-orang kalangan orang tertentu. Dan pihak lain, saudara-saudara, terutama kalangan psikolog, kalangan dokter gitu ya, sebagian dari mereka berpendapat bahwa ini orang-orang indigo ini sebetulnya orang-orang yang punya kelainan kejiwaan yang perlu diobati. Mereka memandang bahwa indigo ini adalah sebuah orang yang berkebutuhan khusus. Dan ada kalanya saudara-saudara, indigo dikaitkan dengan ADHD. Saudara pernah dengar ADHD ya? Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Kelainan. Ya, dia defisit dalam hal perhatian, attention, dan hiperaktif begitu. Nah, saudara, kita malam ini mau lihat bagaimana cara pandang Alkitab tentang orang-orang seperti ini yang dikatakan indigo ini. Saudara. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, saudara-saudara, saya ingin kita lihat dua contoh kasus ya orang indigo. Nah, saudara, sekitar 9 hari yang lalu saya telepon satu orang pendeta di Jakarta, seorang pendeta senior. Nah, pendeta ini pernah melayani 2 orang indigo, saudara-saudara. Ya. Nah, secara singkat dalam sesi ini saya ingin sharingkan pengalaman-pengalaman ini. Tentu saya nggak akan sebutkan namanya. Saya akan sharingkan kasus pertama, kasus orang indigo yang pertama. Saudara, orang ini adalah perempuan, dia adalah siswa SMA. Saudara, yang unik adalah mulai dari sejak engkongnya dia, bahkan sejak dulu zaman Belanda, ya. Ini keluarganya dia. Generasi-generasi berapa lapis di atasnya itu sudah akrab dengan permainan dengan kuasa kegelapan, saudara. Ini ya kasus pertama ini. Dan keterlibatan dengan kuasa kegelapan itu terbawa ke keturunan di bawahnya, saudara-saudara. Dan pada umumnya orang berpikir begini ya, gimana supaya saya dibebaskan nih? Kalau saya punya ikatan dengan kuasa kegelapan, bagaimana saya bisa dibebaskan? Tapi orang ini, saudara-saudara, kasus ini, perempuan ini, dia malah bangga dengan itu. Dia malah banggakan engkongnya itu. Ya, wah, yang jago silat lah, kemudian main-main dengan mungkin ilmu kebal lah, mungkin dengan kuasa-kuasa kegelapan itu. Jadi kita mau jelaskan ya, pendeta itu mau jelaskan dengan apapun, cara apapun. Bisa jadi debat akhirnya, dan jadi masalah, karena dia nggak mau terima. Dia merasa lebih tahu daripada pendeta, begitu. Padahal jelas ini adalah kuasa kegelapan. Nah, saudara, perempuan ini, siswa SMA ini, pernah ada manifestasi kerasukan roh jahat di rumahnya. Dia mengamuk di rumahnya, saudara. Sampai bapak pendeta yang saya telepon itu dia nggak bisa tidur karena dihubungin terus sama sama dan orang tuanya. Ya. Karena dia mengamuk seperti orang gila di rumahnya pada waktu itu, malam itu. Di dinding dia bisa lihat ada tulisan macam-macam. Pada orang tuanya bilang nggak ada kok, nggak ada tulisan apa-apa. Dia bilang ada itu tulisan di dinding. Coba tulis. Kemudian dia tulis begini. Kemudian dia juga lihat wujud-wujud di tembok misalnya. Kemudian
Mana itu, nggak ada kok. Orang tuanya bilang, ada itu di tembok. Kemudian disuruh coba gambar di kertas, dia gambar. Maka dia gambar wujud-wujud yang seram-seram begitu ya. Kalau kita lihat di media, di film, ya kayak begitu, serem-serem begitu yang dia gambarkan, saudara-saudara. Dia berkali-kali stres, dia berkali-kali ngamuk-ngamuk begitu. Nah, saudara, di sekolah dia buat orang lain takut dan stres juga. Dia bisa bikin semua teman-temannya takut, guru-gurunya takut di sekolah. Kenapa? Karena dia tiap kali ketemu dia ngomong begini misalnya. Itu ada orang tuh di kamar mandi misalnya begitu. Dia jelaskan wujudnya seperti ini, begini, modelnya begini-begini. Sehingga guru-gurunya takut, saudara-saudara. Murid teman-temannya jadi takut semua. Lihat teman-temannya takut, lihat guru-gurunya takut. Dia tampaknya malah menikmati situasi itu. Dia ingin memanfaatkan malah kayaknya, sepertinya ya. Malah dikerjain sama dia, orang-orang ini. Teman-temannya, guru-gurunya begitu. Sudah apa akibatnya? Akibatnya pelajarannya terbengkalai. Sekolahnya gak karu-karuan begitu ya. Dengan teman-temannya berantem terus, dengan teman-temannya ribut terus begitu. Nah, saudara, dari satu kasus ini yang ditemukan oleh pendeta ini, permasalahan dan akar permasalahan adalah kuasa kegelapan yang diturunkan begitu. Saudara, dari mana dia bisa tahu? Dari mana pendeta ini bisa tahu, saudara? Terus satu kali pendeta ini mengajak orang ini, siswi ini, ke gereja. Kemudian dia datang ke gereja, ngobrol-ngobrol. Dia bawa jimat-jimatnya, saudara-saudara, ke gereja itu. Dia bilang dia dapat dari teman begitu. Termasuk dia bawa minyak-minyak yang wangi sekali. Dan saudara, dia agak khusus dan dia punya ketertarikan khusus tentang minyak wangi, saudara-saudara. Tapi minyak wangi yang baunya agak aneh begitu ya. Pendeta ini bilang sama saya bahwa kita kan tahu ya kalau jemaat pakai ke gereja pakai minyak wangi seperti apa. Nah, ini enggak, ini aneh nih minyak wanginya. Dia tertarik sekali dengan minyak-minyak wangi begitu. Dan pada waktu ada kelas katekisasi membahas okultisme, pendeta ini mengundang si siswi SMA ini ke kelas katekisasi. Saudara, waktu dibahas tentang okultisme, di kelas itu dia bereaksi, saudara. Tapi bukan dengan cara ribut-ribut, tapi dia diam. Dia nggak senang. Dan akhirnya dia keluar, saudara, dibanting pintu, bro, begitu. Dan dia tulis sesuatu di kertas, saudara. Pada waktu kertas dibuka, saudara, tulisannya begini, tulisannya. Saya tidak suka dengan pendeta. Wow, dia bilang begitu di kertasnya. Saudara, dia selalu bereaksi kalau pembahasan sudah menyentuh hal-hal tentang okultisme, tentang kuasa kegelapan, tentang roh-roh jahat. Dia bereaksi, saudara-saudara. Tapi setelah beberapa waktu dilayani, saudara-saudara, setelah ditelusuri banyak hal yang berkaitan dengan kuasa kegelapan, bertemu dengan keluarganya, ya pendeta ini ya, bertemu dan berbicara dengan keluarganya, ada keterbukaan. Akhirnya orang indigo ini, si siswi SMA ini, bisa ikut katekisasi dan tahun lalu sudah dibaptis. Saudara, ini kasus yang pertama, saudara. Orang indigo yang pertama. Saya ingin sharingkan hal yang kedua, kasus yang kedua sekarang ya. Orang indigo kedua. Ini adalah seorang mahasiswa, saudara-saudara. Sangat cerdas. Pendeta ini bilang bahwa kalau dia cara tulisnya, dia kalau menguraikan sesuatu di cara dia tulis begitu, dia punya cara yang agak beda dengan mahasiswa lainnya. Kalau mahasiswa pada umumnya lihat apa yang tertulis ya cuma gitu aja, maka dia bisa lihat 2 hal, 3 hal yang orang lain nggak pernah pikirkan, begitu. Kemudian dia bisa pikirkan dan itu bagus sekali. Dia bisa masukkan dalam tulisan itu. Dia bisa tuliskan apa yang dia pikirkan dalam tulisan itu dan itu bagus sekali, saudara. Artinya dalam diri orang ini punya hal positif juga, begitu ya. Tapi waktu dicek kondisi keluarganya, saudara, permasalahan dengan papa mamahnya. Saudara, papa mamahnya ini tidak bersama-sama lagi. Bukan karena papahnya nggak suka dengan mamahnya, tapi karena papahnya ini punya permainan dengan kuasa kegelapan. Sehingga ini mamah dan keluarganya ini nggak nyaman dengan ini. Dan ini permainan kuasa kegelapan sehingga papahnya ini juga memelihara perempuan yang lain juga. Nah, saudara, papahnya juga berdagang dengan kuasa kegelapan begitu sehingga keluarga betul-betul merasa nggak nyaman. Ya. Nah, orang ini, saudara-saudara, si mahasiswa ini juga perempuan ya, saudara-saudara, dibesarkan dengan papahnya ini, ya, yang main dengan kuasa kegelapan ini. Akhirnya dia juga ikut-ikutan polanya papahnya ini. Ya. Di kampus bagaimana, saudara-saudara? Yaitu
dia tidak sungkan ngomong sama dosennya. Misalnya begini ya, ini kalau nanti ke depan bisa terjadi begini-begini nih, begitu. Nanti ke depan bisa terjadi A, B, C, D, gitu. Seperti meramal begitu, seperti menubuatkan sesuatu, begitu. Dan dia juga pribadi seorang orang indigo ini, saudara-saudara. Misalnya dia bisa tahu begini, kalau saya pergi ke sana nanti akan terjadi begini yang jelek-jelek begitu. Jadi dia nggak mau pergi kalau misalnya andai kata kampus kirim dia untuk tugas ke tempat tertentu misalnya. Dia nggak mau pergi. Karena dia ngomong begini, enggak, nanti saya akan kesini nanti akan terjadi begini. Jadi masalah saudara-saudaranya di persoalan, karena jadi tugasnya bagaimana? Dia nggak bisa kerjakan tugasnya dia begitu. Atau dia juga kasih tahu teman-temannya misalnya begini, ini kalau kamu nggak hati-hati ya, kamu bisa terjadi begini nih, ini gitu ke teman-temannya. Nah, saudara, waktu dilayani oleh pendeta ini, sempat kemudian dirujuk ke seorang dokter, ke seorang psikolog begitu. Dan oleh psikolog ini diberikan obat penenang, saudara-saudara, karena dia ini sering stres dan tidak bisa tidur. Jadi ada beban pikiran yang terus nggak ada habisnya di dalam kepalanya dia itu. Saudara, akhirnya oleh psikolog ini disarankan nggak kuliah dulu, karena ini pikirannya kacau balau pikirannya. Ya. Akhirnya diberikan cuti beberapa bulan dari kuliah, tapi tetap nggak beres, saudara-saudara. Nah, selama cuti orang ini, saudara-saudara, mahasiswi ini diajak ke gereja, kemudian diajak untuk ngajar sekolah minggu, bantu-bantu di sekolah minggu. Ya, ngomong-ngomong, saudara, ini adalah mahasiswi teologi, saudara ya. Tapi ternyata waktu dia ngajar di sekolah minggu, saudara, dia ngajar ke anak-anak bahwa begini, Tuhan Yesus bukan Tuhan, Tuhan Yesus itu bukan Allah. Heranlah semua anak sekolah minggu, bingunglah anak-anak sekolah minggu ini, kok ngajar Tuhan Yesus bukan Allah, bukan Tuhan. Akhirnya heboh di gereja itu, dan akhirnya rujukan dokter minta dia untuk istirahat saja, mahasiswi ini. Nah, saudara, ini kita lihat ya, ada dua kasus yang saya nggak akan berdasarkan dua kasus ini kemudian saya bilang, oh semua orang indigo begitu, misalnya begitu. Nggak bisa, saudara-saudara, susah, sulit begitu ya. Oh semua orang indigo pasti ada kaitan dengan kuasa kegelapan misalnya. Agak sulit untuk menyimpulkan seperti itu, berdasarkan hanya dua kasus. Tapi kita bisa melihat, saudara-saudara ya, dari dua kasus ini, ada kesamaan-kesamaan yang kita bisa lihat. Yang pertama, ada kemampuan intelektual yang di atas rata-rata. Mereka punya cara berpikir yang lebih canggih daripada orang-orang yang seusia mereka. Dan mereka punya cara pikir yang berbeda. Saudara, mereka mampu berpikir 2-3 langkah ke depan. Kesamaan kedua adalah ada masalah dengan latar belakang keluarganya. Dan ada ikatan dengan kuasa kegelapan dalam dua kasus ini. Saudara, sekali lagi, ini adalah contoh kasus. Dalam kasus yang lain mungkin ada perbedaan-perbedaan, tapi kita lihat bahwa yang dijumpai ternyata seperti ini. Saudara, kita masuk sekarang apa yang akan dikatakan Alkitab kalau gitu. Apa yang dikatakan oleh Alkitab, ya. Apa yang diajarkan oleh Alkitab. Saudara, sayangnya Alkitab tidak pernah membahas kasus seperti ini secara khusus, secara eksplisit. Tidak ada kisah di Alkitab yang menceritakan tentang anak indigo yang seperti begini. Saudara, tapi pengajaran Alkitab bisa kita lihat. Kita bisa tahu bahwa kemampuan supranatural ini, seperti ini yang dipunyai oleh orang-orang indigo ini, bukan berasal dari Tuhan. Saudara, sekali lagi, kemampuan-kemampuan supranatural itu bukan berasal dari Tuhan. Dari mana kita bisa tahu? Yang pertama, saudara, ini namanya karunia rohani. Karunia rohani adalah sesuatu yang diberikan Roh Kudus kepada seseorang waktu seseorang itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, ini dalam 1 Korintus 12 ayat 1-3. Orang yang sudah percaya secara sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, berarti dalam dirinya sudah ada pekerjaan Roh Kudus dalam dirinya. Nah, sementara saudara-saudara, kemampuan supranatural yang dimiliki oleh orang-orang indigo itu dalam banyak kasus sudah ada sejak mereka masih kecil. Kemampuan ini bukan muncul sesudah pertobatan. Situasi ini menunjukkan bahwa mereka mendapatkan kemampuan itu bukan dari Roh Kudus. Ini yang pertama, saudara. Kita perlu ingat, pelajari. Kedua, saudara, dalam Alkitab kita bisa lihat
karunia rohani apa saja yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Ada cukup banyak saudara-saudara ya. Kita bisa lihat dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Kemudian ayat 28 sampai 30 dan Efesus 4 ayat 11. Saudara, di antara banyak karunia-karunia rohani itu, ada yang namanya karunia membedakan roh. Mungkin ada orang berpikir, nah ini nih mungkin nih, ini adalah karunia indigo nih, membedakan roh. Saudara, apakah ini adalah karunia indigo, saudara, membedakan roh ini? Ini bukan itu, saudara-saudara. Ini artinya kemampuan ya seorang yang Roh Kudus berikan kepada seseorang. Waktu orang itu dengerin khotbah, waktu orang itu dengerin pengajaran, dengerin sebuah kalimat, sebuah pernyataan, yang punya karunia ini bisa merasakan ada motivasi yang berbeda dengan khotbah ini. Ada maksud yang tersembunyi di balik pengajaran ini. Misalnya, saudara-saudara, waktu dia dengar khotbah, dia bisa tahu. Dia bisa merasakan bahwa ini bukan untuk kemuliaan Tuhan ini. Ini untuk kemuliaan si pembicaranya, ini kemuliaan pendetanya. Ini bukan untuk kemuliaan Allah. Tapi ada motivasi duit di baliknya ini. Dia bisa tahu itu, saudara-saudara. Ada muatan-muatan yang asing dalam pengajaran ini, misalnya begitu ya. Dalam khotbah ini. Begitu. Dan Roh Kudus memberikan karunia ini, saudara-saudara, untuk membedakan roh ini. Untuk orang-orang percaya tertentu, supaya gereja Tuhan itu dilindungi dari pengajaran-pengajaran yang kacau, yang sesat begitu. Gereja Tuhan dilindungi oleh pengajaran-pengajaran yang ada pengaruh setannya di situ, misalnya. Pengaruh-pengaruh kedagingan misalnya. Motivasi-motivasi yang ujung-ujungnya duit misalnya. So, gereja butuh orang-orang dengan karunia rohani ini untuk jaga gereja, jemaat Tuhan dari pengajaran palsu. Dan kemudian ini adalah karunia membedakan roh, saudara. Maksudnya itu, maksudnya. Kemudian dari sekian banyak karunia lagi, ada karunia yang namanya bernubuat. Wah, ini orang mungkin berpikir begini, nah ini dia nih, bernubuat. Mungkin karunia untuk orang indigo nih berarti nih. Berarti dari Roh Kudus nih berarti. Saudara, bukan juga. Dalam 1 Korintus 14 ayat 3 kita bisa melihat bahwa kalimatnya begini, saudara. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Bernubuat bukan kemudian langsung ngomong tentang masa depan begini, wah nanti tahun depan begini Indonesia dan sebagainya. Bukan itu, saudara, tapi dia membangun, menasihati, dan menghibur. Itu definisi dari nubuat itu. Nubuat gak sama dengan nabi-nabi perjanjian lama yang berbicara firman dari Tuhan secara langsung. Tapi ini berarti sebuah karunia untuk memahami sebuah pesan kebenaran firman Tuhan, kemudian menyampaikannya kepada orang lain dalam gereja. Pesan ini bisa berbentuk nasihat, bisa berbentuk peringatan, desakan untuk bertobat misalnya, atau desakan untuk kerjakan sesuatu misalnya, atau membongkar dosa yang tersembunyi misalnya, atau memberikan penghiburan misalnya, atau memberikan keyakinan, memberikan kekuatan misalnya, untuk memperlengkapi dan membangun gereja Tuhan atau tubuh Kristus. So, inilah karunia untuk bernubuat, maksudnya itu maksudnya. Ya. Inilah pengajaran Alkitab, saudara. Ini kedua. Sekarang kita lihat apa yang Alkitab katakan yang ketiga. Saudara, sebuah karunia rohani diberikan oleh Roh untuk kepentingan bersama, guna membangun seluruh komunitas orang percaya. Ini kita lihat di 1 Korintus 12 ayat 7 dan 11. Sudah dalam banyak kasus orang indigo, mereka cuma bisa lihat, misalnya lihat hantu atau berinteraksi dengan roh-roh jahat. Sudah masalahnya mereka tidak bisa ngapa-ngapain dengan roh-roh itu. Kalau mereka kasih tahu ke orang lain tentang penglihatan itu pun, itu tidak membangun orang lain itu. Gak membuat orang lain semakin kenal dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang ada malah membuat orang lain, malah orang-orang jadi ketakutan misalnya. Sudah apa efeknya kemampuan itu bagi kerohanian orang yang memilikinya? Apa pengaruh positif bagi orang-orang yang lain di sekitarnya dia? Kalau memang ini karunia dari Tuhan, saudara, karunia dari Tuhan, maka masa sih pengaruhnya nggak ada positifnya? Masa dia nggak ada membangun orang lain? Tidak ada efek positif apapun bagi kerohanian orang indigo itu maupun bagi orang lain. Ya. Saudara, ini yang ketiga.
Yang keempat, saudara. Saudara, ada kemampuan-kemampuan tertentu dari orang indigo itu justru adalah hal-hal yang dilarang keras dalam Alkitab. Misalnya, kemampuan meramalkan masa depan, kemampuan berinteraksi dengan roh-roh jahat. Saudara, dalam Ulangan 18 ayat 10-12, firman Tuhan berkata begini, "Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seseorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang minta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan." Sehingga nggak mungkin Tuhan kasih karunia rohani, tapi karunia ini bertentangan dengan firman Tuhan sendiri. Ini keempat, saudara. Yang kelima, saudara, kemampuan indigo justru seringkali membawa pada tindakan-tindakan yang negatif. Kita tadi lihat ya dalam kasus-kasus tadi ya. Dalam banyak kasus orang-orang indigo cenderung antisosial. Mereka nggak suka dengan otoritas. Mereka nggak suka dengan aturan-aturan. Mereka susah dan cenderung nggak mau bergaul secara normal dengan orang-orang yang lain. Sebabnya ada sebagian kalangan psikolog dan dokter, saudara, menganggap orang-orang seperti ini itu adalah orang-orang yang kurang begitu. Bukan lebih, tapi kurang, saudara. Mereka dianggap punya kelainan jiwa begitu. Saudara, kita nggak bisa tahu ya apakah diagnosa dokter, diagnosa psikolog ini betul atau tidak. Tapi kalau memang kemampuan itu memang berasal dari Tuhan, bukankah seharusnya membawa kebaikan? Kalau dari Tuhan. Kalau itu dari karunia dari Tuhan, bukankah itu seharusnya membuat mereka semakin serupa dengan Yesus Kristus? Ya. Kalau itu adalah karunia dari Tuhan, kenapa karakter mereka justru cenderung negatif? Ini pertanyaan, saudara. Dan yang terakhir, saudara, siapa yang dimuliakan dengan sifat-sifat seperti itu, dengan kemampuan-kemampuan seperti itu? Siapa yang mendapatkan kemuliaan, saudara? Saudara, bayangkan kalau ada orang berkata begini, "Wah, saya pernah pergi ke surga." Atau orang lain pernah bilang, "Oh, saya pernah pergi ke neraka," misalnya begitu. Atau ada orang lain ngomong gini, "Wah, Tuhan Yesus berbicara kepada saya secara pribadi dan mengatakan bahwa tahun depan di Indonesia akan terjadi ini." Saudara, pertanyaannya, saudara, orang banyak akan melihat orang itu seperti apa? Saudara, saya duga-duga kemungkinan besar orang akan lihat dia sebagai orang manusia setengah dewa. Terus siapa yang dimuliakan waktu ada seperti ini? Hal-hal yang aneh kayak begini. Apakah Yesus? Terus jelas orang itulah yang dimuliakan, yang didewa-dewakan, yang dikultuskan karena dia dianggap orang hebat, orang pilihan Allah, super rohani, setengah malaikat, setengah dewa. Saudara, intinya saya melihat Tuhan tidak dimuliakan dalam kemampuan-kemampuan anehnya orang indigo, tapi malahan kemuliaan mengarah kepada orang itu sendiri. Saudara, kesimpulannya apa? Malam ini kita akan simpulkan, saudara-saudara, ada dua hal saja yang kita ingin simpulkan. Yang pertama, saudara, meskipun sulit untuk mengatakan bahwa semua kasus indigo itu pasti ada kaitan dengan kuasa kegelapan, tapi kita punya alasan untuk curiga, saudara. Saudara, saya ulangi supaya tidak salah paham, saudara ya. Meskipun susah untuk mengatakan bahwa semua kasus indigo pasti ada kaitan dengan kuasa kegelapan, tapi kita punya alasan untuk curiga. Dalam mengatasi kasus seperti ini, saudara, diperlukan keterbukaan, diperlukan kejujuran dari orang-orang yang bersangkutan itu, atau pihak orang tuanya, atau keluarganya, untuk ngomong, bicara dengan terus terang. Apakah mereka ada kaitan dengan roh jahat, atau pernah punya ikatan dengan kuasa kegelapan? Saudara, kalau yang bersangkutan merasa tidak ada, saudara, apakah orang tua mereka mungkin, atau kakek mereka mungkin, yang ada kaitan dengan kuasa kegelapan itu? Dan setelah ada keterbukaan, setelah ada kejujuran, kalau memang betul-betul ada kaitan dengan kuasa kegelapan, saudara, maka perlu didoakan dengan sungguh-sungguh supaya hal-hal yang aneh-aneh itu bisa dicabut dan diangkat dari orang itu. Ini yang pertama, saudara. Kedua, saudara, dalam diri orang yang dianggap indigo, kita
percaya bahwa ada kebaikan-kebaikan tertentu, ya, ada kelebihan-kelebihan tertentu. Misalnya dia sangat cerdas misalnya. Dia sangat kreatif, sangat idealis misalnya, punya jiwa kepemimpinan yang kuat misalnya. Saudara, maka perkuatlah hal-hal atau aspek-aspek positif ini untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk membangun gereja Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus, dan pakai kelebihan-kelebihan itu untuk melayani orang lain, melayani gereja Tuhan. Terus jangan malah memperkuat hal-hal yang aneh-aneh. Jangan malah berbangga dengan hal-hal yang aneh-aneh itu. Kalau saudara sendiri mengalami hal seperti itu, jangan berbangga, saudara. Kalau anak saudara mengalami hal seperti itu, jangan bangga, saudara. Kalau dia bisa lihat hantu misalnya, jangan banggakan itu. Jangan sebarluaskan kepada orang-orang banyak. Oh, anak saya bisa lihat hantu. Oh, saya bisa lihat hantu misalnya. Saya bisa lihat roh jahat misalnya. Terus jangan banggakan itu. Jangan bangga kalau saudara bisa ramalkan malapetaka misalnya. Seminggu ke depan begini. Kalau engkau jalan ke sini, pergi ke situ akan terjadi seperti ini misalnya. Terus jangan banggakan itu. Saudara, jangan sebar-sebar ketakutan kepada orang lain, saudara. Intinya, saudara, jangan memperluas kerajaan setan, tapi perluaslah kerajaan Allah. Saudara, sampai di sini PA kita pada malam hari ini. Saya berharap kita bisa diperlengkapi sekali lagi, diperkaya dengan PA pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.